Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Maluku, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus pada hidup selamat kita dan hidup selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus hidup selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah hidup selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan. Dan Yohanes 3 ayat 36, dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam surah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus akan mendapat hidup yang kekal bila kita percaya kepada Dia. Dan Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-9, 10 dan 11, hati percaya engkau dibenarkan, mengaku engkau diselamatkan, engkau percaya kepada Yesus, engkau tidak akan dipermalukan. Mantap, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman di hari pertama ini kita tetap menyerahkan hidup supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelumnya hari kita berdoa. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau minta dari kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan bacakan firman Allah dalam Efesus 4. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-25, 28 dan 29. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Ya. Jadi orang jujur itu sangat langka. Dalam bahasa Inggrisnya kejujuran itu semnotis. Semnotis itu ya lurus, murni, suci, ya apa tadi, ya apa yang tidak nekat itu, ya tidak, karena dia tahu apa yang tidak, atau apa yang lebih dari itu katanya dosa. Nah, itu orang jujur. Nah, kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita, ya, hidup orang percaya maksudnya. Karena kita mengajarkan dengan sangat jelas tentang kejujuran. Ada kejujuran itu yang di kejujuran verbal dari kata-kata. Ya. Jadi kita katakan sebagaimana, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Karena kita sesama anggota, jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Tidak ada boleh sembunyi-sembunyi di antara kita. Suami istri harus jujur. Anak-anak kepada orang tua harus jujur. Orang tua kepada anak harus jujur. Dalam keluarga kunci utama, di mana kejujuran harus dimulai. Tapi saya melihat, saya punya anak remaja dulu, sangat licik, sangat suka berdusta. Tidak ada perkataan yang hampir tidak bisa kita menemukan perkataan yang jujur.
Tapi sekarang dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Gak ada gunanya kita tidak jujur. Gak ada gunanya kita berdusta. Itu akan merugikan kita. Merugikan posisi kita di hadapan Tuhan. Posisi tawar kita di hadapan Tuhan. Masih ingat Hizkia yang memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan Tuhan. Ketika dia melakukan, dia hidup terus, jujur, benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan vonis dia mati, dan dia, walaupun dia dengan tangis, dengan mata, dan dia berkata, engkau tahu bagaimana aku hidup, terus melakukan apa yang baik, benar di mata Tuhan. Dan belum lagi Yesaya keluar dari pelataran bait Allah, dia pelataran ruangan raja, dia sudah berkata lagi, balik dan katakan, aku mendengarkan doa tangismu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jujur. Yang kedua dikatakan, kejujuran dalam tindakan. Tidak NATO, not action talking only. Kan ada banyak hanya NATO. Ya, not action talking only. Hanya ngomong saja. Pencitraan, PHP, pemberi harapan palsu, omdo, ngomong doang, cuma keluar-keluar di langit aja. Gak ada manfaat yang dirasakan. Dan Alkitab katakan kita harus melakukan tindakan kejujuran itu. Kalau orang yang mencuri, jangan lagi dia mencuri. Kalau orang yang berdusta itu, jangan lagi dia berdusta. Kalau orang telah melakukan penipuan, jangan lagi dia melakukan penipuan. Jujur. Karena ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita mendapatkan upah. Dan percayalah, kehidupan orang-orang jujur akan terus dipelihara oleh Tuhan. Mungkin ada kesesatan, ada masalah. Tapi akan selalu ada pertolongan Tuhan. Tapi kalau sampai orang tidak jujur itu mengalami hal dari Tuhan, sangat parah. Dan ini yang mau saya katakan yang ketiga. Kejujuran di hadapan Tuhan. Jadi, semnotis TOTEU itu perlu. Jujur di hadapan Allah itu perlu. Dan harus. Kata firman Allah. Karena apa? Karena orang jujur, kalau Anda baca dalam Maleakhi 2 ayat 6 sampai 7 sampai 7, 8, 9 itu. Tapi saya akan mengungkapkan, walaupun ada nanti saya ungkapkan ayat bagian selanjutnya. Orang yang jujur itu berkenan di hati Allah. Akan mengalir kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Akan mengalir damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang jujur. Bahkan kita katakan, membuat banyak orang sadar, bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka berbuat. Karena apa? Jujur. Itulah sebabnya kalau pemimpin-pemimpin jujur, wow, betapa bangsa ini akan mengalami terobosan yang sangat luar biasa. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang miskin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Tambangnya, perkebunannya, pertaniannya, laut, hasil lautnya, hasil buminya, dan lain sebagainya. Tapi karena terlalu banyak orang-orang serakah, orang-orang yang tidak jujur, hancur negeri. Satu orang mampu mengkorupsi 300 triliun. Kita sudah lihat bagaimana orang-orang mampu mengkorupsi bersama-sama. Ada sesuatu yang aneh di bangsa ini. Padahal kita terkenal dengan orang yang beragama, orang yang taat kepada Tuhan, taat
hanya dalam mulut, tapi dalam tindakan tidak. Jujur hanya dalam mulut, tapi dalam aksi tidak. Kita perlu aksi yang nyata. Dan itu sebabnya Alkitab katakan, kalau engkau tidak jujur, 9:8-9-nya dikatakan, engkau akan direndahkan. Engkau akan dihinakan. Betapa mengerikan. Kenapa? Kita meninggalkan ajaran Tuhan itu. Kejujuran yang dimana kejujuran itu membawa berkat. Kejujuran itu membawa, saya sudah pernah waktu yang lalu mengatakan bagaimana orang-orang jujur itu mempengaruhi negeri. Dan di Maliaki ini, orang yang menjadi pelaku kejujuran itu adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Adalah orang yang diperhatikan Allah. Dan dari hidupnya yang menjadi teladan itu diberkati oleh Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang betul-betul mengalami transformasi ilahi dalam hidup kita, dan kita menganggap kejujuran sesuatu yang sangat mahal. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjualnya dengan hal-hal yang sepele, apalagi dengan hal yang remeh-temeh, ataupun kita katakan dengan seluruh dunia ini. Tapi ada banyak orang menggantikan itu. Jangankan hanya dengan seluruh dunia, dengan 1 triliun aja udah nggak apa-apa lah. Kenapa? Tapi siapa katanya? Siapa mau kasih 1 triliun biar kau jujur? Tetapi lebih dari itu kamu akan dapat dalam kasih karunia Tuhan, yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang berapa pun engkau punya satu kali pulang bersama dengan Tuhan. Uangmu tidak akan punya arti, emasmu, perakmu, tambangmu, kekayaanmu, apa saja tidak akan berarti di hadapan Tuhan. Kalau sudah Tuhan katakan itu baik, sayonara. Haleluya. Dan saya tidak ingin mendengarkan kubuat sayonara semua, tapi masuklah, sabarlah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan semoga kita menjaga hidup ini di dalam senotisme Tuhan, dalam kejujuran, ya, yang sungguh di hadapan Tuhan. Senotis itu. Jadi kalau kita senotis itu, saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang telah mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Yang tahu mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Wow, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kejujuran yang mahal itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan kita berdoa. Ya, tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, datang kepada mereka, menjamah mereka. Kalau tidak mengenal jarak ruang maupun waktu, tanganmu kita untuk menjangkau mereka, menumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan saat ini dalam nama Yesus keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan boleh kuasa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi engkau yang mengalami masa-masa kritis atau masa-masa sulit atau apapun, mari angkat kedua belah tangan, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan lihat mereka-mereka yang membutuhkan Tuhan dalam berbagai persoalan hidup mereka hari-hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami, dan melayangkan mata kami ke gunung-gunung dari manakah datang pertolongan kami berada dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ketika kami berseru kepada Tuhan,
Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dengan memberikan solusi yang terbaik bagi setiap mereka yang membutuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau kita beraktivitas, ingatlah terus senantiasa bersama dengan Tuhan. Dan Allah memberkati kita semuanya untuk hidup-hidup di hadapan Tuhan. Dan biar bagaimanapun mahalnya kehidupan itu, kita tidak akan buat menjadi murahan. Ya. Kejujuran yang sangat mahal, jangan buat dia menjadi murahan. Karena Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau aktivitas kita hari ini di pasar kah, di jalan kah, di toko kah, di gudang kah, di mana saja, jadikan ini menjadi motor penggerak kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kemudian Tuhan ingat, ujung dari segala perbuatan itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain, dan orang yang melakukan hal-hal yang jahat akan bisa berubah oleh karena perbuatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beraktivitas bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!